Oke, akhirnya gua bikin video ini. Video tentang Kluivert jadi pelatih timnas Indo. Ya, ya, gua nggak mau ikut-ikutan ribut-ribut gimana. Gue cuma melihat dari sisi positifnya, mencoba melihat dari sisi positifnya apa. Ya, yang pertama sebenarnya sih kebanyakan non teknis ya. Pertama tuh bahasa. Kluivert bisa bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Berarti bisa mengakomodir pemain diaspora dan pemain lokal. Ya pemain lokal sih rata-rata harusnya bisa lah bahasa Inggris. Apalagi kalau kayak Marcelino Ferdinand kan udah main di Inggris ya, harusnya sih udah bisa berbahasa Inggris. Terus yang kedua, nama besar. Nama besar Kluivert itu menurut gua akan menjadi suatu magnet. Oke. Magnet yang positif untuk persepak bolaan Indonesia. Ini magnet bukan cuma tentang pemain luar yang diaspora yang belum dijadiin WNI jadi pemain Indonesia ya, bukan. Tapi lebih kepada rasa segan. Jadi kan yang namanya pemain diaspora itu kan kebanyakan orang Belanda ya, keturunan dari Belanda dan Indonesia. Nah, mereka pasti tahu lah betapa besar nama Kluivert itu kan. Itu memberikan rasa segan, hormat, respect. Oke. Respect juga dari lawan. Wih, Kluivert nih, gitu kan. Terus apalagi yang gue lihat tuh gini. Kendala bahasa itu kan cukup besar ya efeknya ya. Nah, kalau lu bisa berbahasa Inggris dan dengan baik, maksudnya, itu kan akan membuka apa namanya kesempatan lebih banyak. Nah, mungkin ini salah satu yang dipertimbangkan juga oleh PSSI gitu loh. Gua nggak akan bahas kenapa kok bisa Kluivert, itu kan urusan mereka lah, bukan urusan kita sebagai penikmat sepak bola, sebagai pendukung sepak bola Indonesia ya. Hmm. Nah, itu feeling gue sih kayak gitu sih. Jadi dia karena bisa berbahasa Inggris plus nama besar juga, jadi tuh istilah itu mau kemana-mana tuh gampang gitu loh. Terbukti kan, gue coba untuk pantau kan, ya buktinya udah ke kantor FIFA Indonesia kan. Terus dia juga udah mau menjalin dengan klub-klub dari Liga 1 Indonesia kan. Nah, ya menurut gue sih itu positif ya, langkah positif untuk mendapatkan apa namanya ya kepercayaan, trust dari baik itu pelatih klub Liga 1, pemain, PSSI sendiri. Nah besok kan berikutnya kan bagaimana mendapatkan trust dari warga Indonesia, dari penonton, dari pendukung. Kalau terus apalagi ya menurut gua, nah Patrick Kluivert ini kan cukup besar namanya di Eropa ya. Berarti dia, gue yakin lah pasti punya koneksi dengan banyak hal yang berhubungan dengan sepak bola di Eropa. Mungkin ini salah satu dari pertimbangan PSSI nunjuk dia yang punya nama gitu loh. Jadinya ya dengan adanya koneksi kan dalam hal membangun sepak bola in the long term itu tuh akan lebih mudah gitu. Ya bisa aja ada kerjasama dengan KNVB. KNVB itu kan PSSI-nya Belanda ya. Bisa aja ada kerjasama dengan mereka sehingga bisa ada pertukaran pemain. Maksudnya pertukaran pemain tuh mungkin ya lebih kayak apa ya ngomongnya ya. Ya anak sini dikirim ke sana latihan di sana gitu loh. Terus pelatih dari sana ke sini ngasih coaching, ngasih apa ngeliat Indonesia gimana, terus membangun sekolah sepak bola di sini. Ya bisa aja kan hal-hal itu terjadi kan. Menurut gue sih ini langkah yang mengagetkan, tapi bukan berarti sembrono. Dalam arti ada perhitungan matangnya. Kenapa kok ini, kenapa kok itu.
kok bisa sekarang, kok nggak nanti aja, pasti ada lah. Gue yakin ini adalah sebuah langkah untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Oke, mungkin yang paling menjadi santer, menjadi pertanyaan kan, apakah mungkin dengan penggantian dari STY ke Kluivert memperbesar kemungkinan besar lolos Piala Dunia 2026 itu kan. Gue juga nggak bisa jawab. Ya kita lihat aja nanti lawan Australia, Bahrain, China, Jepang. Ya kalau memang bisa menang, ya bagus. Simpelnya kan gini, Kluivert ngomong pakai bahasa Belanda, dipahami oleh pemain diaspora yang memang kebanyakan ada di starting 11. Nah ya semoga aja dari situ membuat chemistry-nya bagus, chemistry-nya jalan, mereka juga respect sama legendanya Belanda, sehingga mainnya all out, mainnya fokus, mainnya konsentrasi. Yang penting itu kan adalah bagaimana pemain membuat pemain mau fight, mau berjuang untuk menang, berjuang untuk membela pelatihnya, terus ya balik lagi membela negara juga gitu kan. Nah itu sih menurut gua dari segi non teknis sepak bolanya ya ada banyak positifnya lah yang bisa kita coba pantau lah, dari hubungan diplomatik sepak bola PSSI dan KNVB, terus ya exchange knowledge, terus Patrick Kluivert juga bisa lebih banyak kesana kesini, istilahnya channelnya mungkin lebih luas. Nah itulah, jadi gue sih nggak mau terlalu mikirin ini bagus apa enggak, ya memang track recordnya juga belum gitu mentereng ya Kluivert. Tapi semoga dengan support dari Alex Pastor dan Denny Lanzat ya sebagai asistennya ya, itu semoga bisa meningkatkan lah teknisnya, justru ya strateginya gimana, penempatan pemain gimana, untuk menganalisa lawan, menganalisa diri sendiri gimana. Nah itu semoga bisa lebih optimal aja sih gitu ya. Gue cuma bisa bilang selamat bekerja Patrick Kluivert. Di tengah-tengah hingar-bingar, mungkin keraguan, mungkin pesimistis, ya cobalah buktikan bahwa Anda itu bisa meningkatkan sepak bola Indonesia in the short term, in the long term. Oke, itu aja sih kalau dari gue nggak mau bahas yang lebih, yang istilahnya gue nggak tahu dan sok tahu. Oke, thank you.